Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wa ba'du. Puja syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah masih mengizinkan memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita hadir di masjid ini dalam rangka kajian yang kita laksanakan sekali seminggu. Semoga hendaknya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita kembali niat i'tikaf. Kemudian kita niatkan untuk talbi ilmi. Wa may yakhruj min baitihi fi talbi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka dia berada dalam fi sabilillah, berjuang menegakkan agama Allah sampai dia kembali. Bapak Ibu sekalian, bahwa pembahasan kita kemarin tentang fikih telah sampai kepada sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Maka kita sampaikan kemarin bahwa sholat berjamaah itu pendapat ulama ada 3 hukumnya. Ada 3 hukumnya menurut pendapat ulama tentang sholat berjamaah. Satu pendapat mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah fardhu ain. Dalilnya Al-Quran dalam surah Baqarah, wa raka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian ruku. Warka'u itu fil amar, amal setelah mutlak adalah hukumnya wajib. Rukulah kalian bersama orang yang ruku. Orang yang ruku diikuti tentu tidak ada ya kecuali dalam sholat ada yang diikuti, maka sholat itu adalah sholat berjamaah. Maka perintahnya sholat berjamaah adalah hukumnya adalah wajib ain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW Abdullah bin Ummi Maktum yang dia itu adalah buta pincang dan rumahnya agak jauh dari masjid dan tidak ada orang yang membimbingnya untuk masjid. Lalu dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bisakah aku diberikan keringanan untuk sholat di rumahku? Ketika itu Rasulullah menjawab, silakan saja. Ketika dia ingin keluar, hampir sampai di pintu, Rasulullah bertanya, tasma'u nida, kamu dengar azan? Apa katanya? Bala ya Rasulullah. Benar aku dengar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maka sholat di masjid. Dalil ini dalam hadis ini mengatakan seandainya itu adalah sunnah, tentu dengan alasan seorang buta yang pincang yang tidak ada orang untuk membimbingnya ke masjid, diberikan izin untuk tidak sholat masjid. Tetapi ternyata dalam kisah hadis ini tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat di masjid. Maka hukumnya sholat berjamaah di masjid adalah fardu ain. Yang kedua pendapat mengatakan adalah hukumnya sholat berjamaah hukumnya adalah wajibul kifayah. Wajib kifayah adalah wajib yang apabila tidak ada yang melaksanakan satu orang pun dari satu kampung itu, maka daerah itu berdosa semuanya. Tapi kalau ada walaupun yang melaksanakan jamaah itu adalah 2 orang, tentu sholat berjamaah tidak dapat, tidak 2 orang. Kalau satu ya sholat berjamaah namanya. Anda dilaksanakan sholat berjamaah itu 2 orang saja, maka gugur dosa dari tempat tersebut, masyarakat tempat tersebut. Ini fardu kifayah. Yang ketiga hukumnya sunnatul muakkadah. As-sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat
tersendiri, lipatan pahalanya adalah 27 derajat. Itu pendapat mayoritas mazhab Syafi'i. Di antara tiga pendapat ini, pendapat yang kuat, mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah di sebuah kampung itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Maka dikarenakan itu, apabila di sebuah tempat tersebut tidak ada di tempat itu didirikan sholat berjamaah, maka berdosalah seluruh masyarakat yang balik, berakal, merdeka, khususnya diwajibkan kepada laki-laki, maka berdosa semuanya. Tapi kalau di kampung itu dilaksanakan sholat berjamaah, insya Allah semua masyarakat di situ terhindar dan tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu hendaknya tempat-tempat dimanapun kita berada, hendaknya dilaksanakan di tempat itu sholat berjamaah. Jangan ada pula alasan sunnah ke sunnah, lalu malas ke masjid. Kan itu alasannya sunnah cuma. Akhirnya masjid ada yang menghuni masjid tinggal jin sama hantu. Akhirnya takut orang salat ke masjid. Apalagi di dalam masjid itu ada keronda, tempat memandikan mayat. Akhirnya habis takut masuk masjid. Kenapa? Ada bayang-bayang, ada keronda bergerak. Kan itu tuh, di kampung-kampung kan masjid kadang-kadang tidak ada dihuni. Paling sholat maghrib itu pun yang azan saja sama yang iqamah. Setelah itu masjidnya isi Jumat. Akhirnya masjid jadi tempat hantu, dia tempat jin. Dibikin pula cerita-cerita di masjid itu ada bayang-bayang bergentayangan, ada keronda bergerak-gerak. Ya bergerak, dia kena angin. Tapi saya pernah juga kabur dari masjid itu, Pak. Di kampung itu masjid di pinggir kuburan. Nggak ada pula orang sholat di situ. Bangunnya dalam masjid itu bau tai kambing saja. Entah di dalamnya ke masjid itu kambing tai, kencing, entah di luar. Pokoknya bau tai kambing saja. Akhirnya saya sholat di pinggir jendela aja lagi. Kalau datang jinnya paling kabur. Ada di tempat seperti itu. Tapi kalau di kota-kota tidak mungkin ada seperti itu, karena insya Allah kalaupun tidak ada masyarakatnya yang di situ ada, setidaknya kita mencari gharim, ya, mencari tukang azan, kemudian sholat, kemudian tentu ada orang yang mengikuti beberapa orang di belakang. Nah, itu hukumnya sholat berjamaah. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi laki-laki. Hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwaza alaihimus syaitan. Fa alaikum bil jama'ah fa innama ya'kuluz za'ib al-qasiyah." Kata Rasulullah, tidak ada sebuah kampung yang di kampung itu ada 3 orang. Atau di sebuah lembah yang di lembah itu ada dihuni oleh 3 orang. Tidak ada mereka. Jadi kalau ada sebuah kampung itu 3 orang saja, tetapi mereka tidak melaksanakan sholat, la tuqamu bihimus sholat, tidak mereka melaksanakan sholat, illa qad istihwaza alaihimus syaitan, kecuali mereka itu dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, kata Rasulullah, maka hendaklah kalian itu melaksanakan berjamaah. Maka sesungguhnya az-zaib, wa sesungguhnya itu hewan-hewan peliharaan dimakan, sesungguhnya hewan-hewan peliharaan dimakan oleh serigala adalah hewan-hewan yang menyendiri. Coba hewan, Pak, kalau banyak-banyak dia tidak mungkin ditangkap oleh serigala. Tapi kalau pergi dia sendiri-sendiri, kawan ramai-ramai, dia pergi menceng-menceng, pergi keluar sendiri-sendiri. Yang sendiri ini yang akan ditangkap oleh serigala. Maka hendaklah kita berjamaah, apalagi di rumah sholatnya banyak gangguan.
Dan setan di prioritasnya orang sholatnya. Kalau sholatnya di masjid memang iya. Orang sholat di masjid tak merasa tenang. Oh, saya di masjid nggak tenang, nggak khusyuk Pak Ustaz. Kapan tenangnya? Oh, kalau di rumah saya tenang. Ya iyalah. Kalau di rumah jadi teman setan dia. Masa teman diganggu oleh setan? Yang diganggu setan siapa? Tentu lawannya. Siapa lawan setan? Yang sholat di masjid akan diganggu oleh setan. Nggak khusyuk lah, ini garut lah, ini gatal, ini ngantuk, ada macam-macam saja. Memang diganggu oleh setan. Kalau di rumah tidak diganggu oleh setan. Sementara di rumah itu kepasitan atau pasitnya sholat di situ banyak. Rumah lantai tidak bersih karena kadang-kadang lantai di situ ada pipis. Ibu-ibu ketika anak-anak pipis itu tidak disiram, bahkan dipel saja, dipel ke kiri ke kanan, maka yang kiri pindah ke kanan najisnya. Pipis ada di tengah, ditarik ke kiri memakai pembersih, dipel, maka akan pindah dia ke mana-mana. Maka sebabnya ketika kita sholatlah kita di atas najis, dan itu kita sholat tidak di atas syaratnya, maka sholat kita tidak sah. Sholat kita Basat sholat kita kenapa? Karena kita berdiri tidak di atas tempat yang suci. Itu hukum sholat Pak. Sholat berjamaah. Hukumnya fardu kifayah. Dalilnya warka'u ma'arraqi'in. Tidak ada 3 orang dalam satu kampung tadi dan tidak dilaksanakan di situ jamaah kecuali mereka itu dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian melaksanakan salat berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata caranya bagaimana? Wa 'alal ma'mum ayyan huwa i'timama dunal imam. Ketika kita sholat berjamaah, seorang makmum dia wajib meniatkan kalau dia mengikuti imam. Itu syaratnya berjamaah Pak. Baru dia dihitung berjamaah ketika makmum meniatkan dia mengikuti imam. Kalau tidak ada niat seperti itu, maka dia tidak dikatakan berjamaah walaupun dia itu sholat bersama berjamaah. Baru dia nyambung connect apabila dia diniatkan mengikuti imam. Kemarin kita telah mempelajari tentang niat. Niat itu tidak perlu dilafaz-lafazkan, tapi mazhab Syafi'i dilafazkan, hukumnya talafuz. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah, tapi mazhab yang lain mengatakan bid'ah. Mazhab lain mengatakan melafazkan niat itu bid'ah. Tapi mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Untuk apa? Supaya melatih hati. Kalau tidak dilafazkan dengan bahasa Arab, lalu yang diniatkan apa sekarang? Kalau tidak dilatih dengan mulut, yang diniatkan itu apa? Apa yang diniatkan? Maka dalam sholat diniatkan sholatnya. Sholat terus sholat apa? Sholat zuhur. Terus berapa rakaat? 4. Tunai atau qada? Tunai. Nah, itu niat itu yang 4 di perkara niatkan pertama sholatnya, macam sholatnya yaitu zuhur, rakaatnya berapa rakaat, fardunya, kemudian tunai atau qada. Dalam bahasa Arab apa? Dalam bahasa Arabnya seperti ini, usolli fardal zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Dalam bahasa Indonesianya apa yang diniatkan? Aku sholat zuhur 4 rakaat fardu tunai karena itu dalam hati. Maka untuk melatih hati ini dilatihlah dengan mulut. Tapi kalau bertemu mana yang wajib di antara melafazkan atau dalam hati, yang wajib yang mana? Yang dalam hati, bukan yang dilafaz. Ya, karena itu jangan pula ada kita nak sholat gara-gara tidak hafal usolli. Karena pengalaman saya seperti itu. Di kampung-kampung tak sholat dia. Kenapa tak sholat Pak? Belum hafal usollinya Ustaz. Dari kecil sampai tua tidak hafal-hafal. Mau mati pula belum juga hafal-hafal usolli lagi. Usollinya tak wajib, yang wajib
adalah niat. Apa niat? Dalam hati berbicara dia, aku sholat zuhur 4 rakaat fardu sekarang karena Allah. Kalau kita menjadi makmum, ditambah niatnya menjadi makmum, sudah terikat ya. Walaupun seandainya kita sholat di belakang, maka sholat kita berjamaah. Tetapi walaupun kita di depan shaf yang pertama, bahkan di belakang imam, tapi kita tidak meniatkan mengikut imam, maka kita sholatnya tidak berjamaah. Dalilnya apa? Dalilnya innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu adalah harus dengan niat, dan setiap perkara itu ditentukan standarnya dengan niat. Jadi ibu di belakang nak apal usolli nama masalah bu, tapi niatnya aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam, dalam hati salatnya sudah berjamaah. Jadi untuk mengikat antara imam dengan makmum adalah kita niatkan kita mengikut imam. Tak baca usolli tak masalah, tapi niat dalam hati sudah jelas kita mengikut imam. Tapi kalau niatnya salat sendiri, ya jadi salat sendiri dia. Itu Pak tentang cara sholat berjamaah. Jadi ibu-ibu tak hafal usolli tak masalah bu ya. Yang penting niat. Wa yajuzu ay ya'tammal hurru bil 'abdi wal balighu bil murahiq wa la tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin. Boleh bahwa mengimami oleh orang merdeka dengan budak. Sekarang budak kan tidak ada lagi. Kalau dahulu ada perbudakan. Perbudakan itu adalah manusia yang dimiliki oleh manusia yang lain. Ada perbudakan zaman dahulu. Karena zaman dahulu ada perperangan. Terjadi perperangan, maka terjadilah takluk menaklukkan. Yang ditaklukkan diambil oleh orang yang menaklukkan. Masyarakatnya jadi budak. Maka seandainya ini terjadi perbudakan, mana tahu sebetulnya Islam tidak menginginkan perbudakan. Islam tidak menginginkan perbudakan, dan Islam menghapuskan perbudakan. Contohnya apa? Apapun bentuk hukuman dalam agama Islam ini, apapun dalam bentuk denda itu kebanyakan diawali dengan memerdekakan budak. Contoh, orang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan puasa, hukuman yang pertama adalah memerdekakan budak. Maka Islam ingin menghapuskan perbudakan. Maka karena itu seandainya terjadi dalam suatu negara itu perbudakan, seorang budak boleh menjadi makmum. Begitu dalam Islam. Islam tidak melihat status seseorang. Islam tidak menilai sosial seseorang. Yang budak itu boleh diperjualbeli. Begitu rendahnya martabat mereka, boleh diperjualbelikan. Itulah budak. Tetapi dalam Islam memandang status sosial seseorang itu tidak menjadi standar dalam ibadah. Seorang budak boleh menjadi imam dalam begitu Islam itu Pak, memuliakan orang. Budak boleh menjadi imam. Wal balighu bil murahiq, boleh pula menjadikan oleh orang yang balik imam, orang yang murahiq. Murahiq itu belum sampai balik, tapi dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Murahiq namanya Pak. Dah tahu dia mana yang baik, mana yang buruk. Seperti anak-anak inilah, anak apalah sekarang, mungkin kelas 1 SD lah ya. Dah tahu dia mana yang baik, mana yang buruk. Boleh kita menjadikan dia menjadi imam di dalam Islam. Boleh. Akan tetapi la tasihhu qudwar rajuli, tidak boleh menjadikan laki-laki perempuan menjadi imam. Walaupun perempuan bagus bacaannya, walaupun perempuan itu mantap suaranya, dia fasih, dia mantap, tidak boleh dia menjadi imam dalam sholat. Tidak boleh. Hadis
Landasannya adalah hadis. Apa hadisnya? Dalam hadis ini menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hadis ini bahwa Ibnu Salamah radhiyallahu anhu menjadi makmum, menjadi imam ia di masyarakatnya. Ibnu Salamah menjadi imam dia di masyarakat, sementara Ibnu Salamah pada waktu itu berumur dia 6 tahun. 6 tahun umurnya pada waktu itu, sementara dia sudah menjadi imam. Hadis ini adalah hadis sahih karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. 6 tahun kelas berapa tuh? 1 SD, ya kan? Maka saya bilang tadi sekelas 1 SD lah. Anak-anak yang murahik itu belum sampai balik, tetapi sudah naik di atasnya daripada bayi. Sudah tahu dia mana yang baik, mana yang buruk. Sudah tahu dia beli es, itu kira-kira sudah tahu dia pengembalian uang. Beli es 1.000, dikasih uang 5.000, kembali 4.000, udah tahu dia. Murahik namanya. Maka dia boleh menjadi imam. Tentu dia sunat dulu. Jangan anak-anak kita sunatnya umur 12 tahun. Kalau di Arab itu Pak, setelah lahir itu langsung disunat. Lahir dia langsung disunat. Itu kebanyakan di Arab seperti itu, Bu. Jadi kita di sana tidak ada pesta-pesta sunat Rasul. Kalau di Indonesia sunat Rasulnya, pestanya besar-besaran. Milik kerbau, dangdutan lagi. Goyang kumang tambahnya lagi. Bikin sunnah berbuat maksiat. Katanya sunnah, tapi diawali dengan maksiat. Kenapa ada maksiat? Goyang kumang, joget yang diundang cewek cantik-cantik, pakaiannya seksi-seksi, pakai legging lagi, goyang kiri kanan, yang kumang. Bapak-bapak nih, mana peduli sama ibu-ibu di sana dia lagi. Dan tuh dilihatnya yang depan cantik-cantik. Sunat Rasul diawali dengan maksiat. Itu banyaknya di kita. Katanya sunnah. Sunnah itu bahasa Arab, artinya sunnah Rasul. Bukan sunat itu artinya sunnah Rasul. Apa sunnah Rasul itu? Ya, membuang najis-najis yang ada di kemaluan. Maka sunnah Rasul, sunat Rasul itu sunnah Rasul. Maka kalau kita mencari pahala, mencari kebaikan sunnah Rasul, ya laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Rasul. Jangan berbuat maksiat. Ini anak mau sunat diundang artis. Nah ibu, tidak perlu undang artis. Maka kalau di Arab lahir langsung dipotong. Kalau Indonesia udah gede-gede harus dipilih pula lagi pisaunya agak tajam sedikit. Ada pula yang meninggal tidak disunat. Kan ada sini kemarin tuh, nelpon dia, nggak usah lah cerita. Maka boleh seandainya anak-anak umur 6 tahun tapi bacanya bagus, boleh menjadi imam Pak. Anak kecil boleh jadi imam, tapi tentu sunat dia. Bukan hubungnya jadi imam itu harus sunat, karena sholat itu harus bersih. Sementara ketika orang tidak sunat, maka di ujung kemaluan itu ketika pipis dia masih lengket. Maka ketika dia berwudu itu tidak dibersihkan sama dia, maka wudunya itu tidak sah. Dan dia ketika sholat bernajis, sholatnya tidak sah. Maka anak-anak pergi ke masjid, boleh dia sholat, tapi kalau jadi imam dia belum sunat, dia belum suci ketika berwudu, maka tidak boleh dia menjadi imam. Tapi kalau dia sunat, umurnya 6 tahun, bagus bacaannya, maka boleh menjadi imam. Dapat? Tapi walaupun dia besar, tapi perempuan, tidak boleh melaksanakan dia menjadi imam. Contohnya pada Ibnu Salamah tadi, di masyarakat itu dia menjadi imam, padahal di sana ada orang yang besar-besar, ada perempuan.
Seandainya tidak ada laki-laki, tentu perempuan ada di masyarakat tersebut, tapi mereka tidak menjadi imam. Yang menjadi imam adalah laki-laki tadi, walaupun umurnya 6 tahun. Maka tidak boleh. Yang kedua, la qari bi ummi, tidak pula mengimamkan seorang qari kepada seorang yang ummi. Ummi itu belum betul bacaannya. Kita qari, fasih bacaan, tidak boleh mengikut kepada yang bacaannya ummi. Fatihah aja belum benar. Alhamdulillah, bukan alham tapi alham, ha pedas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak boleh orang yang fasih bacaannya mengikut kepada orang yang bacaannya belum benar. Tak boleh. Umi itu belum benar Pak ya, tapi kalau bagus nggak bagus boleh. Umpamanya bacaan abang ini seninya bagus, yang ini kurang bagus seninya, maka dia boleh yang kurang bagus ini mengikuti yang bagus ini mengikuti yang kurang bagus, karena itu nadanya seninya. Yang ini bacaannya mirip sudes gitu. Yang ini bacaannya pas-pas makan lah. Boleh ngikut yang fasih ini, boleh mengikut kepada yang pas-pas saja. Yang penting bacanya benar. Ini sudah bacaannya tidak tepat makhrajnya, mau jadi imam pula, maka harus mikir juga kita. Kalau bacaan kita belum benar, iya saja belum benar bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal bukan iya tapi iya. Syiratal ladzina an'am. Ini syiratal ladzina an'am. An'am. Itu A keduanya. Enggak benar bacaannya. Maka kalau bacaannya seperti ini, tidak dibenarkan dia mengimami seorang bacaannya yang sudah bagus. Belakang sajalah, mundur sajalah. Kadang-kadang ada pula bacaan nggak benar, mau jadi imam pula dia tuh. Orang belum lagi selesai dia duluan ke depan. Ada juga tuh perangi umat seperti itu. Bacaannya nggak benar, dia pula nyelonong-nyelonong ke depan. Sadar sendirilah kita, pernah nggak kita belajar bacaan? Pernah nggak didengarkan kepada orang bacaan kita? Ditanya sama orang dulu, orang yang alim, bacaan saya gimana nih Pak Ustaz? Belajarlah kita baca Al-Fatihah, dengarkan sama orang, Pak Imam ada, dengar sekali sama Pak Imam, gimana bacaan saya? Walaupun kita tidak berjamaah, Pak, sholat sendiri pun kalau Fatihah kita tak benar, salah Al-Fatihah. Apabila Al-Fatihah salah, maka salah sholat kita. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan tidaklah orang itu dikatakan membaca Al-Fatihatul Kitab kalau Al-Fatihahnya salah. Karena rukun itu bacaannya cuma berapa buah? Salah satunya adalah Al-Fatihah. Maka baca Al-Fatihah dengan benar. Terutama alham. Nah, itu banyak tuh. Baca alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Badan Ar-Rahmanir Rahim. Ha pedas. Belajar di rumah. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak sah orang yang sudah pandai baca Al-Quran mengikut kepada orang yang bacaan Al-Fatihahnya belum benar. Mungkin waktu sholat sudah jam berapa masuknya Ustaz? Ya, ada masuk berarti ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.